ketika itu kuliah kimia organik ya, kuliah kimia organik farmasi, karena waktu itu kita total ada 5 SKS ya, jadi 2 SKS di KOF 1 dan 3 SKS di KOF 2. Nah, sehingga SKS itu besar ya. Ketika kita melakukan akreditasi internasional yang pertama tahun 2017, seingat saya ya, oleh asesor, kurikulum kita itu dikritik begitu ya, dapat masukan katanya terlalu gemuk gitu ya. Ada satu pertanyaan yang cukup unik ketika kami mendapatkan kegiatan asesmen tersebut ya. Jadi apakah mahasiswanya merasa bahagia gitu ya. Nah, akhirnya berdasarkan masukan dari asesor tersebut, kita melakukan perombakan kurikulum yang cukup signifikan gitu ya. Salah satunya uh, beberapa SKS itu kita pangkas. Dan karena SKS-nya dipangkas, maka kita pilah lagi gitu ya. Dari salah satunya yang kena pangkas adalah kimia organik yang awalnya total itu 5 SKS menjadi 4 SKS, maka mana yang akan kita potong begitu ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang cukup panjang dan apa istilahnya? Ya, diskusi yang cukup panjang gitu ya, akhirnya materi spektroskopi ini kita hapus ya dengan catatan karena mungkin sebagian sudah overlap dengan analisis farmasi. Kemudian di KOP ya, kimia organik preparatif juga sudah tersampaikan secara singkat meskipun tidak mendalam gitu ya. Maka akhirnya spektroskopi ini kita keluarkan. Nah, jika mahasiswa ingin belajar lebih dalam tentang spektroskopi, maka bisa mengambil mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi memang yang benar-benar memilih ya untuk mata kuliah ini yang akan belajar gitu. Jadi karena kurikulumnya terlalu besar. Nah, slide ini disiapkan oleh Prof. Marcelino Rudianto ya sebagai bagian dari perkuliahan ini. Nah, kemudian tujuannya ini ya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan ketika saudara belajar ANFAR ya, analisis farmasi, maka langsung pada praktek gitu ya. Ini UV ini kita gunakan untuk penetapan kadar ya, analisis kuantitatif. Nah, tapi kenapa sebuah molekul itu bisa berinteraksi dengan sinar UV? Nah, itu yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi kita akan mempelajari kenapa molekul itu bisa melakukan interaksi dengan sinar UV. Maka karena belajar molekul ini belajar sesuatu yang sangat kecil dan tidak terlihat gitu ya. Jadi kalau dalam ilmu itu kan ada ilmu yang kelihatan, ada ilmu yang tidak kelihatan atau ilmu gaib gitu ya. Nah, kimia organik ya, dalam hal ini molekul, interaksi elektron dan orbital itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Jadi agak gaib gitu ya. Bukan agak ya, memang kecil sekali sehingga bisa dikategorikan sebagai gaib, nggak kelihatan gitu ya. Nah, pengalaman saya ketika saya mahasiswa S1 itu sulit sekali memahami ya apa yang kita baca di textbook itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya teknologi terus berkembang dan saya pun sejak ada YouTube itu ya tahun berapa itu ya mulai terus melihat gitu ya bagaimana materi-materi itu disajikan dengan begitu apik dengan visualisasi yang menurut saya sangat sangat membantu gitu. Kalau saya bandingkan dengan ketika saya belajar 20 tahun yang lalu ya dengan membaca textbook itu rasanya itu sulit sekali saya memahami ya. Jadi mungkin harus membaca berkali-kali itu baru saya paham gitu ya. Nah, di era sekarang ini ya, saya coba search ya selama bertahun-tahun videonya itu semakin banyak dan semakin bagus-bagus. Memang belum ada video atau misalnya gambaran animasi yang rasanya pas sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan begitu ya, tapi setidaknya semakin mendekati. Nah, oleh karena itu saya menugaskan pada saudara untuk menyimak beberapa video itu sebenarnya sebagai bagian awal gitu ya. Jadi bagaimana kita memahami atom ya, uh, kimia kuantum lah ya. Bagaimana kita memahami atom, bagaimana elektron itu
bereksitasi atau keluar dari orbitalnya. Orbital itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Saya ingat saya ketika masih semester 5 itu kayaknya kok gaib semua ini. Kok ilmu apa sih kayaknya kok nggak nyambung gitu ya. Nah, tapi saya saya rasa ya mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi pendidikan sekarang ini bisa membantu kita semua untuk belajar dan mengajar dengan lebih baik gitu ya. Jadi ada tugas yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan selama 1 jam, dua SKS ini ya. Namun sebelum itu, nah saya juga ingin menyampaikan gitu ya, ya apa yang diamanahkan oleh RPS ya. Jadi saya sampaikan dulu ya. Sebenarnya ini intinya sama dengan yang ada di video tersebut gitu ya. Hanya saja saya tidak tahu nanti mana yang lebih cocok untuk adik-adik semua ya. Apakah dengan penjelasan tekstual seperti ini ya dari textbook atau dengan berbagai macam visual yang ada di dalam video tersebut. Nah, sayangnya memang videonya tidak ada yang dalam bahasa Indonesia begitu ya. Semuanya masih di dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi saya yakin anak-anak zaman sekarang kan cepat sekali ya, pandai-pandai bahasa Inggris. Jadi insya Allah nggak ada kesulitan gitu ya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi kalau saudara lihat di sini tujuan pembelajarannya ini memang sedikit berbeda dengan yang di Anfar ya. Kalau di Anfar ya kita belajar UV untuk melakukan analisis kuantitatif. Jadi bagaimana molekul itu bisa berinteraksi dengan sinar UV itu kita tidak belajar gitu ya. Tapi langsung kita melakukan analisis kuantitatif, kemudian kita berhitung gitu ya, stokiometri dan lain-lain ya. Nah, maka kalau ini kita akan menggunakan nilai panjang gelombang serapan UV vis untuk memperkirakan panjang sistem konjugasi. Nah, prakteknya sendiri bagaimana di penentuan apakah UV ini kita gunakan untuk konfirmasi struktur. Nah, di dalam riset perkembangan kimia ya senyawa senyawa obat ya, maka UV ini kalau kita baca di jurnal-jurnal ini biasanya tidak kita gunakan untuk melakukan konfirmasi struktur dari senyawa baru gitu ya. Jadi misalnya nanti saudara membuat sebuah senyawa obat baru, kemudian ini apa benar senyawa yang dibuat ini sesuai dengan yang ditargetkan gitu ya. Nah, apa benar ini sesuai dengan yang ditargetkan? Itulah yang kita lakukan konfirmasi struktur dengan berbagai metode spektroskopi ya. Ada NMR, biasanya IR ya untuk melihat gugus fungsi. Ya, ini cocok nggak gugus fungsinya? Tapi IR juga tidak bisa menggambarkan secara utuh karena dia hanya menggambarkan gugus fungsi. Kemudian ada NMR ya, NMR karbon, NMR proton, satu dimensi, dua dimensi dan seterusnya untuk melihat oh ini cis atau trans misalnya ya, jika ada ikatan rangkap dan seterusnya. Kemudian ada MS. Nah, sebenarnya backbone-nya itu ada di NMR sama IR gitu ya untuk mengkonfirmasi struktur senyawa yang baru. Tapi ya karena memang metode-metode tersebut kan penafsirannya juga butuh ya butuh ilmu dan yang paling banyak digunakan untuk istilahnya konfirmasi struktur yang quote and quote ya murah ya yang apa komersial di industri ya itu adalah UV tentunya dengan bantuan pembanding gitu ya. Nah, jadi UV ini tidak bisa digunakan untuk konfirmasi struktur senyawa baru karena dia nggak bisa bicara, oh iya benar ini ada gugus H di sini, ada atom karbon di sini, di sebelahnya atom karbon ada atom ini. Seperti itu nggak bisa dia bicara ya. Oleh karena itu UV tidak digunakan untuk konfirmasi struktur senyawa yang baru dalam arti senyawa yang belum pernah ada pembandingnya nggak bisa dipakai. Tapi UV ini karena UV ini juga unik profilnya, ya unik, maka UV ini bisa kita gunakan untuk konfirmasi struktur yang sudah ada pembandingnya, gitu ya bisa dipahami ya. Jadi misalnya saudara di industri, ya, kalau saudara baca farmakope, maka untuk konfirmasi identifikasi, ya, maka selain IR, UV ini juga jagoannya, gitu ya. Dan karena UV ini nanti kita pelajari bersama punya pola interaksi molekul yang sangat unik ya, maka UV ini digunakan sebagai detektor. Jadi misalnya HPLC gitu ya. Ujung-ujungnya detektornya juga pakai UV kan. PDA itu juga UV gitu ya. Jadi memang UV ini tidak bisa dia tidak bisa bicara kalau senyawa ini senyawa baru memang nggak bisa ya. Tapi karena prosedurnya yang mudah, kemudian dia juga yang sangat apa bisa berinteraksi dengan senyawa gugus kromofor yang
banyak terdapat pada senyawa obat, bukan semua ya, tapi sangat banyak senyawa obat itu yang memiliki gugus kromofor, maka UV ini masih sangat banyak dipakai gitu ya di industri utamanya ya. Jadi kalau industri berarti bukan pengembangan senyawa baru ya. Kalau di bagian ranah penelitian maka dia senyawa baru. Nah, kemudian, nah apa sih tadi kita bicara gugus kromofor itu apa ya? Gugus kromofor itu secara mudah ya artinya adalah gugus yang berasal dari bahasa Latin dan seterusnya nanti saudara bisa baca ya. Kromos ya, dia bisa membawa warna. Nah, apa sih? Tapi dalam prakteknya juga tidak selalu dia bisa membawa warna ya. Nah, gugus kromofor ya kalau di dalam ilmu kimia ya, maka dia merupakan ikatan rangkap yang terkonjugasi. Apa itu ikatan rangkap yang terkonjugasi? Yaitu ikatan rangkap yang lebih dari satu dan berselang-seling gitu ya, berselang-seling. Jadi rangkap tunggal. Itu namanya ikatan rangkap yang terkonjugasi. Oleh karena itu minimal ikatan rangkapnya itu dua, ya minimal dua dan harus selang-seling, ya. Kenapa kalau satu nggak bisa? Mudah-mudahan setelah di akhir kuliah atau setelah saudara membaca video, melihat video nanti bisa, ya. Nah, alkena terkonjugasi itu adalah ikatan-ikatan rangkap dipisahkan oleh satu ikatan tunggal. Jadi rangkap itu namanya terkonjugasi. Nah, kalau terisolasi maka dia ikatan rangkap itu dipisahkan oleh dua atau lebih ikatan tunggal. Jadi misalnya contoh ini ya, senyawa ini ikatan rangkap, kemudian ikatan tunggal dan ikatan rangkap ya. Maka jika demikian, maka kita tidak bisa mengatakan dia terkonjugasi. Berarti dia tidak memiliki gugus kromofor. Artinya dia tidak akan interaksi dengan sinar UV ya. Nah, untuk sementara seperti itu dulu ya. Nanti kita lihat lebih dalam kenapa bisa begitu ya. Nah, contoh ini misalnya penta ya 1,4 diena ya. Ini terisolasi atau terkonjugasi? Rangkap, tunggal, rangkap ya. Berarti yang ini dia terisolasi ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat bagian gaibnya ya. Bagian yang lebih gaib yaitu orbitalnya ya. Nah, ini sesuatu yang bisa diukur ya, fisik panjang ikatan tuh ya. Kita ukur dengan misalnya salah satunya X-ray diffraction gitu ya, diukur panjang ikatannya diukur. Nah, ini juga bisa ketemu seperti ini dengan perkembangan teknologi ya. Sekarang kita lihat struktur satu buta 1,3 DNA ya. Dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Rangkap, tunggal, rangkap. Kemudian, dengan perkembangan teknologi kita bisa mengukur panjang ikatannya ya. Ternyata ikatan rangkap ini panjang ikatannya adalah 1,34 angstrom ya. Sedangkan ikatan tunggalnya 1,48 angstrom. Nah, biasanya ya ikatan tunggal itu ya panjang ikatannya adalah 1,54 angstrom biasanya. Nah, kalau normal ya, tetapi pada ikatan rangkap terkonjugasi ini ikatan tunggalnya ya dia lebih pendek ya 1,48. Nah, kenapa? Karena ternyata ya jadi ikatan kimia itu kan sebenarnya bukan garis-garis seperti ini ya, bukan seperti kita mengikat molekul dengan tali, tidak begitu ya. Jadi jangan membayangkan ikatan kimia itu seperti misalnya karbon ini berikatan dengan karbon ini, bukan karbon ini kemudian diikat dengan tali atau benang ke karbon ini, tidak begitu ya. Ikatan kimia itu sebenarnya ada orbital. Ini ada atom karbon ya. Nah, atom karbon ini memiliki satu elektron, yang ini nomor dua juga punya satu elektron. Nah, kemudian kedua atom itu membentuk sebuah orbital atau ruangan baru ya namanya orbital molekul. Nah, inilah orbital molekul. Jadi ikatan kimia itu sebenarnya dua orbital ini di sini ada elektron. Satu elektron dari karbon dan satu elektron dari karbon nomor satu dan karbon nomor dua. Nah, ketika ikatan rangkap, maka ini ada S ya, sigma. Jadi yang ini ikatan sigma ini sangat kuat gitu ya. Yang satu lagi adalah orbital pi ya. Nah, orbital pi. Karena itu ya, apa bedanya orbital S dengan sigma dengan orbital pi ya? Kalau orbital sigma itu dia spherics. Jadi ini aslinya kalau nggak lurus gini, ini
gambar untuk memudahkan ya, mudah-mudahan juga mudah tumbuhan spherics bentuknya ya. Akan tetapi kalau orbital pi seperti ini, jadi dia tegak lurus. Nah, dia yang tegak lurus ini ya memungkinkan elektron ya. Jadi di sini kan ada dua elektron ya. Dari satu elektron dari karbon nomor satu dan karbon nomor dua, ini memungkinkan elektron ini untuk lompat ke sini. Sampai sini paham ya? Kursor saya kelihatan atau tidak kursor? Kursor kelihatan? Ya, Bu. Lihat, oke. Nah, dari karena struktur orbital pi yang seperti ini memungkinkan bahwa si elektron itu pindah dari orbital ini ke orbital yang lain. Nah, inilah yang kita sebut sebagai delokalisasi elektron. Kalau lokalisasi itu kan dipindahkan tempatnya, oh di situ aja, di sentral terlokalisir di situ. Tapi kalau delokalisasi berarti kan dia pindah gitu ya. Nah, maka inilah yang menyebabkan ikatan tunggal ini, jadi ini kan mestinya orbital sigma ya. Nah, orbital sigma, yang ini dengan ini ikatan rangkap, dia punya dua ikatan, berarti punya dua orbital. Satu orbital sigma, yang satunya lagi orbital pi. Tapi yang ini, antara C nomor 2 dengan nomor 3, ini kan sebenarnya sigma saja. Tapi karena orbital pi yang ada di sini, elektron dari orbital pi ini memungkinkan untuk lompat ke orbital pi yang lain yang ada di nomor 3 dan nomor 4, ya, maka jarak antara C2 dengan C3 ini menjadi lebih pendek ya. Oleh karena itu ini memang khusus ya, spesial. Nah, jadi ada overlap pada ikatan C2 dan C3 sehingga ikatan tersebut memiliki sedikit karakter ikatan rangkap gitu ya. Sampai di sini belum saya lanjutkan, ada pertanyaan tentang delokalisasi elektron? Enggak. Terlalu cepat? Enggak ya. Ya wes, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita punya orbital molekul ya. Jadi orbital itu ada orbital atom, ada orbital molekul. Kalau orbital atom itu ada S, P, ya, D dan seterusnya. Kalau orbital molekul itu adalah orbital yang terbentuk dari dua atom yang berikatan, ya. Contoh misalnya, satu orbital S dari suatu atom ketemu dengan orbital S dari atom yang lain. Maka mereka membentuk sebuah orbital baru, yaitu namanya orbital sigma. Ya, ini saya nggak gambar karena ini mudah-mudahan masih ingat di kuliah kimia organik ya. Kalau dua orbital P ya, satu orbital P ketemu dengan satu orbital P yang lain, maka mereka akan membentuk orbital pi yang bentuknya seperti ini tadi. Nah, seperti yang di atas ini orbital pi namanya ya. Kalau P ini nggak nyambung gini ya. Nah, ini terpisah jadi kayak dua balon gitu ya, dua balon ya. Nah, kemudian ini di video yang dari chemical apa crash chemistry atau apa itu lebih clear sekali karena ada gambar animasinya ya. Nanti saudara lihatlah. Itu jauh lebih mungkin lebih menggambarkan ya, visualnya bagus sekali. Nah, ini semua atom C buta 13 DNA berhibridisasi sp2 ya dengan orbital-orbital P yang overlap. Nah, setiap orbital P memiliki dua lobus ya dengan fungsi gelombang yang ditunjukkan dengan tanda plus dan minus. Nah, bila lobus-lobus ini overlap secara konstruktif ya, maka akan terbentuk orbital molekul ikatan pi. Bila lobus-lobus overlap secara destruktif dengan plus dan minus, akan terbentuk orbital anti ikatan pi. Ini bahasa textbook seperti ini ya. Nah, di salah satu video yang chemical crash itu dia menggambarkan ini seperti kue tart gitu ya. Kayaknya menarik banget ya. Nah, nanti saudara lihat ya. Nah, kemudian ini maksudnya ya. Ya, jadi orbital-orbital ini ya, intinya begini. Buta tiga, satu tiga buta DNA itu dia memiliki empat kemungkinan atau bagaimana cara orbital pi ini membentuk ya, empat orbital pi ini membentuk orbital pi ya. Nanti saudara lihatlah, besok kita diskusikan ya. Kalau masih bingung ya. Ya, sebentar saya izin dulu.
Ya, mohon maaf ada sedikit interupsi ya. Oke, nah ini bentuknya orbital P ya. Dua orbital P akan bergabung membentuk p orbital ya. Ini level energinya. Nah, orbital P itu punya dua lobus seperti ini ya. Yang satu plus, yang satu minus ya, dengan dua muatan yang berbeda. Ketika yang plus ketemu plus seperti ini ya, maka jadinya seperti ini ya. Ini konstruktif ya. Konstruktif. Ini namanya p bonding ya, atau orbital p yang berikatan satu sama lain. Nah, tapi kalau yang plus ketemu yang minus ya, seperti contoh yang ini, nah, maka ini disebut sebagai anti bonding orbital. Artinya energi di sini sangat tinggi ya, sehingga elektron tidak bisa masuk ke sini, gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini, maka ini adalah tempat di mana elektron itu bisa masuk. Di video yang saya nggak tahu yang nomor berapa, yang paling panjang deh di chemistry class itu ya lebih enak dia menjelaskan gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian bonding orbital ya, ini ada dua ya. Karena dia ada 4 orbital p ya, maka dia punya 2 orbital p semacam ini ya. Jadi yang pertama ini adalah energi yang paling rendah, artinya semuanya sejajar, semua plusnya di atas, minusnya di bawah seperti ini. Maka ini sangat-sangat konstruktif. Nah, pada posisi orbital seperti ini, ya, maka elektron ini terdelokalisasi. Artinya jika orbitalnya seperti ini, elektron ini semua bisa terdelokalisasi dengan sempurna, gitu ya. Jadi jarak ikatannya semakin pendek antara karbon nomor 2 dan nomor 3 ini ya. Jadi elektron ini lompat-lompat ya, semacam itu. Nah, orbital p yang kedua bentuknya bisa jadi semacam ini ya. Jadi ini 2 orbital p ya membentuk orbital p yang konstruktif. Nah, maka di sini dia punya 2 bonding orbital dan 1 yang anti bonding orbital. Ye, energinya lebih energinya lebih tinggi sedikit dibandingkan yang P1 ya. Nah, sedangkan yang seperti ini yang ketiga ini ada tanda bintangnya ya. Nah, pi bintang maka seperti ini ya. Ini destruktif ya. Jadi dia bondingnya hanya 1, anti bondingnya 2. Yang konstruktif 1 ya. Maka ini juga merupakan molekul orbital yang anti ikatan ya, anti bonding yang dimana elektron itu susah masuk ke sini ya, maka kita sebut sebagai anti bonding orbital. Nah, yang ini dengan energi yang paling tinggi ya, maka semua berselang-seling seperti ini. Maka ini orbital molekul yang paling tinggi energinya ini anti bonding, jadi kosong. Pada transitional state ini kosong ya. Nah, di sini juga kosong yang ini ya. Nah, ini juga kosong ya. Pada keadaan dasar kalau tanpa eksitasi ya, maka dia kosong. Jadi intinya pada Butadiena orbital p itu ada bermacam-macam gitu ya. Bayangkan setiap orbital p punya macam-macam. Nah, maka elektron itu ada di mana? Elektron itu ada di dalam orbital yang energinya paling rendah dalam keadaan dasar ya, ground state. Nah, di salah satu video itu yang ground state versus excitation state kalau nggak salah itu ya judulnya ya. Maka itu nanti saudara lihat bahwa ketika semuanya baik-baik saja mereka dalam keadaan ground state. Tapi ketika kita memberikan energi kepada molekul itu, ya misalnya dari gelombang UV, maka molekul itu elektron dari molekul tersebut akan mengalami eksitasi ke mana? Yaitu ke anti bonding orbital yang energinya terendah. Nah, oleh karena itu muncul istilah HOMO ya dan LUMO ya. HOMO itu apa? Highest occupied molecular orbital. Artinya bisa terjadi eksitasi dari HOMO ya, dari orbital dengan energi yang tertinggi ya. Orbital yang ditempati dengan energi yang tertinggi menuju orbital yang kosong yang energinya terendah. Jadi dari P2 ke Pi bintang 3 ya. Jadi ini homonya di sini ya. Ini adalah LUMO ya. HOMO itu highest occupied molecular orbital. Kalau ini LUMO, lowest unoccupied molecular orbital ya. Oke. Nah,
Kemudian, nah, molekul yang memiliki ya orbital semacam ini ya, jadi P2 dan P3 bintang ini, maka molekul itulah yang bisa mengalami atau berinteraksi dengan UV, sinar UV. Ya, ya, molekul tersebut memiliki ya kemampuan untuk berinteraksi dengan sinar UV. Kenapa? Karena lompatan energinya ya, lompatan energi dari sinar UV ya, sinar UV, energi dari sinar UV itu cukup untuk memindahkan elektron atau mengeksitasi elektron dari P2 ini, P2 ke P3 bintang ya. Nah, kalau misalnya molekul tersebut tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, ya misalnya ikatan rangkapnya terisolasi, energinya kurang. Jadi semakin semakin besar konjugasinya, ya maka semakin kecil jarak energi dari P2 ini ke P3 bintang, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Nah, oleh karena itu, hanya molekul-molekul tersebut. Karena itu nanti kan di Anfar itu yang bisa menyerap sinar UV hanyalah gugus kromofor, yaitu gugus yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Tapi kenapa kok hanya ikatan rangkap terkonjugasi itu yang bisa? Ya karena yang bisa mengalami eksitasi atau yang bisa mengalami perpindahan dengan energi yang diberikan sebesar sinar UV itu ya hanya molekul dengan ikatan rangkap terkonjugasi. Kalau tidak terkonjugasi, maka nggak bisa. Selisih energinya dari P2, dari HOMO ke lumonya ini terlalu tinggi sehingga sinar UV nggak cukup untuk bisa memberikan eksitasi. Nah, sebenarnya sinar UV itu apa? Ya, sinar UV itu adalah foton ya di dalam ilmu fisika dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer mengeksitasi elektron dari orbital ikatan pi ke orbital anti ikatan ya, dari P2 tadi menuju P bintang yang anti bonding energi. Nah, foton gitu ya. Nah, itu ada di video yang apa tadi eksita apa lupa saya judulnya ya. Pokoknya lumayan lah bisa mudah-mudahan bisa membantu memahami saudara pengertian eksitasi ya. Sebenarnya di video itu untuk fluoresensi ya, tapi bisa kita analogikan ke UV gitu ya. Cuma beda apa energinya saja gitu ya. Kalau kalau pada spektroskopi UV maka energinya diperoleh dari sinar UV dengan panjang gelombang yang sesuai dengan sinar UV gitu ya. Nah, tapi kalau yang fluoresensi kan lebih ya berbeda di level energinya saja, tapi pada prinsipnya sama. Jadi ketika molekul itu dipapari sebuah energi, maka elektronnya akan pindah dari mana? Dari bonding orbital, orbital yang HOMO tadi ke orbital yang anti bonding yang nggak ada yang kosong ya ke orbital yang kosong. Nah, tapi keadaan seperti ini kan dia apa? Nggak stabil gitu ya. Maksudnya dia akan berusaha kembali lagi ke ground state-nya. Nah, ketika dia kembali ke ground state-nya, maka dia memancarkan foton tersebut. Ini sebenarnya dasar sekali di fisika ya. Oke, nah, kemudian DNA terkonjugasi memiliki orbital molekul dengan energi yang berdekatan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa karena hanya ikatan rangkap terkonjugasi tadi yang memungkinkan untuk punya energi tersebut ya. Maka senyawa dengan rantai konjugasi yang panjang menyerap cahaya panjang dengan gelombang yang lebih panjang gitu ya. Nah, sekarang ini adalah perbandingan panjang gelombang. Kenapa hanya ultraviolet, visible infrared dan NMR? Padahal kan sebenarnya spektrum dari si apa gelombang elektromagnetik itu kan panjang sekali ya sampai sinar gamma dan seterusnya ya. Karena inilah yang familiar dengan kita di farmasi gitu ya. Kalau kita belajar sesuatu yang lain mungkin spektrum elektromagnetiknya pun ya lebih besar lagi gitu ya. Cuma karena kita belajar di farmasi ya, inilah yang istilahnya kita gunakan yaitu sampai detik ini ya. Ini yang kita gunakan yaitu UV, visible, infrared dan NMR. Ini saudara lihat energinya UV ini yang paling besar dibandingkan dengan visible, infrared dan NMR ya. Oleh karena itu perubahan yang dilakukan terhadap elektron juga yang paling radikal dibandingkan dengan visible, infrared, dan NMR. Misalnya, kalau pada UV dia hanya bisa menyebabkan, kalau pada UV dia bisa menyebabkan eksitasi elektron ya, UV dan vis ya, dia bisa menyebabkan eksitasi elektron, artinya bisa sampai mengeluarkan elektron itu dari
bonding orbitalnya menuju anti bonding orbitalnya, sedangkan infrared dia cuma merubah vibrasinya saja, jadi jaraknya saja. Jadi kalau pada infrared itu dia tidak mengalami eksitasi. Misalnya contoh ya, saya beri contoh di sini ya. Nah, ini adalah bonding orbital kan. Nah, ini ada jaraknya kan. Nah, kalau pada infrared dia cuma merubah ini aja vibrasi molekulnya ini aja yang ganti gitu ya. Jadi jaraknya mungkin ya vibrasinya. Jadi molekul ini kan dia sebenarnya tidak diam ya, tapi dia bergerak ya seperti gelombang. Nah, kalau pada IR dia cuma merubah ini aja vibrasinya ya. Jadi gerakannya aja tapi nggak sampai mengeluarkan dia dari orbitalnya. Tapi kalau pada UV maka dia bisa mengeluarkan dia dari orbitalnya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian kalau NMR ya, gelombang radio ini energinya lebih rendah, jadi dia nggak sampai merubah vibrasinya. Dia cuma merubah arah rotasi atau spin dari elektron itu. Jadi elektron itu selain bergerak, berjalan, dia juga berputar, berrotasi ya. Maka pada gelombang radio dia hanya merubah rotasinya saja. Nah ini ya tadi, transisi dari pi ke I bintang ya pada etena ya. Jadi kita mengenal istilahnya HOMO ya, highest occupied molecular orbital, di sini LUMO, lowest unoccupied molecular orbital ya. Oke, jadi perpindahan dari HOMO ke LUMO. Inilah yang menyebabkan dia bisa berinteraksi dengan sinar UV. Sekarang dibandingkan antara etena dengan butadiena. Nah, coba kalau saudara amati di energinya ini ya. Jadi ini pada etilena ya, maka saudara lihat selisih energi dari LUME ke HOMO ini cukup tinggi, yaitu 686 kilojoule ya. Panjang gelombang butadiena ya, maka di sini selisih energinya 540 kilojoule ya. Jadi energi dari orbital ini dari HOMO ini ke LUMO ini ya segini ya. Oleh karena itu ini kan sesuai dengan UV ya. Maka butadiena bisa berinteraksi dengan sinar UV. Kalau ini nggak bisa karena UV itu kan mulai 200 ya. Nah, untuk mengalami eksitasi dia harus berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik yang energinya lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi daripada UV di dalam gelombang elektromagnetik? Nah, nanti ya di slide Anfar ya, slide Anfar IR saya ada ya. Di mana-mana saya pikir ada ya, nanti saudara lihat. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kalau misalnya tadi kan antara etena dengan butadiena ya. Sekarang kita lihat dibandingkan antara butadiena dengan heksatriena. Nah, heksatriena dia memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang lagi ya. Maka energinya lebih kecil lagi. Jadi pada heksatriena energinya 452 kilojoule. Sedangkan pada butadiena energinya 540 kilojoule. Oleh karena itu semakin panjang ya, semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasinya, maka lompatan energi ya, jarak energi antara LUMO dengan HOMO itu semakin kecil. Nah, oleh karena itu panjang gelombangnya akan bergeser menuju yang semakin panjang. Dan ketika dia bergeser pada yang semakin panjang, maka akan semakin bergeser ke arah visible ya. Saya ingat ketika saya mengerjakan skripsi ya seperti Anda, saya mereaksikan antara atom ya, asam sinamat ya, parametoxysinamol klorida dengan asam antranilat. Jadi senyawa dengan panjang tingkatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang. Produknya adalah turunan benzoxazinon. Itu menjadi senyawa berwarna. Jadi bahan awalnya parametoxysinamatnya tidak berwarna, dia putih. Asam antranilat juga putih, tapi setelah kita gabungkan ya, dia menjadi sesuatu dengan ikatan rangkap yang lebih panjang senyawanya ya, tambah ikatan cincin benzen dan seterusnya ya, tambah inti aromatis, akhirnya produknya menjadi yang berwarna. Nah, itu yang kenapa bisa begitu ya, penjelasannya adalah ini. Jadi semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasinya, maka energi yang dibutuhkan ya untuk melakukan eksitasi itu semakin kecil. Oleh karena itu dia akan bergeser pada panjang gelombang yang lebih besar. Nah, sekarang ini saya pikir saudara sudah sangat mahir ya tentang skema alat ya, spektrometer UV vis ya.
Nah, semacam inilah kurang lebih ya. Nah, ini ada source ya, sinar UV-nya, monokromator. Kemudian ini sel apa kuvet reference ya, blanko ya, pembanding. Ini sampelnya, ya ini blankonya biasanya ya. Kemudian ini ada detektornya dan oleh detektor ini ada program komputer yang akan diterjemahkan menjadi spektra semacam ini ya. Spektrofotometer, kalau fotometer berarti ada prismanya begitu ya. Mengukur intensitas bekas cahaya rujukan yang menembus pelarut ya dengan intensitas bekas cahaya yang menembus sampel ya. Serapan absorbansi adalah harga logaritma antara IR per IS ya. Sekarang spektrum UV itu apa ya? Spektrum UV itu biasanya menunjukkan puncak yang lebar ya. Dari spektrum didapatkan lambda max, panjang gelombang dengan serapan yang paling tinggi. Nah, serapan ini mengikuti hukum Lambert-Beer. Ini sudah hafal sekali saudara di luar kepala ya. Ada ANFAR ya. A sama dengan epsilon konsentrasi kali liter ya. Karena epsilon ini adalah sesuatu yang eh, tetap ya. Kemudian L ini adalah panjang lintasan dalam sentimeter dan karena alat yang digunakan itu sama, biasanya juga sama ya, kuvetnya kan tebal kuvetnya sama. Oleh karena itu dengan alat yang sama, maka absorbansi ini akan sebanding dengan konsentrasi ya. Nah, karena absorbansi ini sebanding dengan konsentrasi, maka absorbansi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi ya konsentrasi. Oke. Nah, ini adalah spektrum UV dari isoprena ya. Isoprena dia memiliki ikatan rangkap ya yang tidak terkonjugasi ya. Tapi dia ya terkonjugasi atau tidak ini? Rangkap tunggal rangkap ya. Terkonjugasi ya. Nah, maka dia bisa menyerap ya spektrum sinar UV ya pada lambda max 222 ya. Nah, kemudian ini transisi elektron ya. Transisi elektron ini soal transisi elektron dari sigma ke sigma bintang ya. Jadi orbital sigma pada ikatan tunggal. Maka dia membutuhkan energi yang lebih besar daripada UV ya. Lambdanya lebih besar daripada 200 nanometer. Oleh karena itu dia tidak ikatan tunggal tidak menyerap sinar UV ya. Transisi dari pi ke pi bintang tadi yang saya jelaskan, dia memiliki lambda ya lebih dari 200 nanometer bila sehingga dia bisa menyerap sinar UV ya. Oke. Tadi sudah kita bahas ya. Oke. Oke, sebentar ini error ya laptop sebentar. Boleh nggak aku nyusul? Bentar, sebentar. Mama boleh nggak nyusul?
Ya, mohon maaf ya laptopnya. Ya, mohon maaf ya, tiba-tiba mati. Kendala teknis. Oke, baik. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, kalau misalnya ya transisi energinya itu membutuhkan nilai energi dengan panjang gelombang yang lebih dari 200 nanometer, maka dia akan berinteraksi dengan sinar UV dan ini dimiliki oleh transisi energi dari orbital P ke P bintang pada keadaan terkonjugasi ya. Tapi kalau tidak terkonjugasi maka butuh energi yang lebih tinggi lagi ya, panjang gelombang yang lebih rendah sehingga tidak bisa berinteraksi dengan sinar UV. Ini maksud dari uh, diagram ini. Nah, kemudian ini contoh ya, ini ada di textbook beberapa serapan ya maksimum dari beberapa molekul. Contoh misalnya etilena. Etilena ini memiliki orbital pi ya. Tapi agar orbital pi-nya ini bisa berinteraksi menuju pi bintang atau antibonding energinya, dia membutuhkan energi yang cukup besar. Karena itu etilena ini dia 171 nanometer serapannya. Dia tidak masuk di UV. Kemudian sikloheksena juga demikian ya. Kemudian 14 Diena juga demikian ya, heksa 14 Diena juga demikian. Akhirnya dari semua data percobaan ini disimpulkan bahwa molekul hanya molekul dengan ikatan rangkap yang terkonjugasi lah yang bisa berinteraksi dengan sinar UV. Kalau kurang dari itu tidak bisa ya. Misalnya buta 13 Diena ini yang paling kecil dia bisa ya. Kemudian heksa 24 Diena ini juga ikatan rangkap terkonjugasi ini juga bisa ya. Jadi istilah gugus kromofor, ikatan rangkap terkonjugasi itu sesuatu yang kita peroleh dari data eksperimen ya. Ini adalah hasil datanya dan kemudian bisa kita simpulkan semacam itu, gitu ya. Oke, bentar ya. Ini. Nah, ini ada contoh soal ya. Untuk senyawa DNA di bawah ini berdasarkan kenaikan lambda max-nya ya, gelombang maksimum sebenarnya adalah 185 nanometer, 235 nanometer, 273 nanometer. Di sini ada satu DNA terisolasi dan dua DNA terkonjugasi ya. Urutan keduanya mirip ya, nanti saudara baca dan saudara ya bisa kerjakan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat senyawa organik yang berwarna. Ini adalah panjang gelombang untuk senyawa yang berwarna, ya, serapan dari senyawa yang berwarna. Senyawa dengan warna ungu, ya, itu dia memiliki serapan pada panjang gelombang 400 nanometer, sedangkan senyawa dengan warna merah memiliki panjang gelombang 750 nanometer. Nah, ketika senyawa itu menyerap, oh, sorry, ya, saya salah. Nah, senyawa itu kita kenal ada istilah warna komplementer, ya, bahwa warna itu ya, warna yang terlihat oleh mata kita itu adalah warna yang diteruskan ya. Jadi contoh misalnya saya melihat layar dari Mahyodia ini backgroundnya berwarna biru ya. Ketika dia tampak berwarna biru, itu adalah sinar yang dipancarkan atau energi yang ditransmisikan ya, energi yang dipancarkan, yang dipantulkan. Jadi sinar itu bisa kelihatan ya karena dari gelombang visible itu ada yang dia serap dan ada yang dia pantulkan. Nah, ketika dia terlihat berwarna biru, ya, maka yang dipantulkan itu adalah yang berwarna biru. Maka yang dia serap sebenarnya apa? Nah, yang dia serap itulah kita kenal dengan istilah warna komplementer. Contoh misalnya ini ya. Cahaya biru yang tampak maka sebenarnya yang dia serap adalah warna orange dan seterusnya. Ya. Beta karotin misalnya ya. Beta karotin ini memiliki ikatan rangkap yang sangat panjang terkonjugasi ya.
lambda max-nya ada di 454. Beta karotin itu terlihat orange ya. Maka itu adalah warna yang dia serap adalah biru. Warna yang dia pantulkan adalah warna oranye. Seperti itu ya. Nah, kemudian analisis spektroskopi UV vis pada biomolekul ini merupakan kenapa tadi di awal saya jelaskan bahwa ini adalah metode yang paling banyak digunakan karena ini metodenya non-destruktif, kemudian sangat sensitif ya, sangat peka, mampu mengukur kadar kecil metabolit yang sangat terkonjugasi ya. Jadi umumnya senyawa bahan alam itu kan banyak ikatan rangkap terkonjugasi ya. Nah, oleh karena itu dia sangat banyak digunakan untuk analisis biomolekul ya, termasuk senyawa obat ya. Nah, ini istilah-istilah yang penting yang tadi sudah kita bahas ya. Ada istilah HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital, ikatan rangkap terisolasi, ikatan rangkap terkonjugasi, LUMO, orbital molekul, serapan molar, dan spektroskopi UV vis ya. Apakah ada istilah yang sulit dipahami ya? Ini zaman dulu ya, kalau belum dipahami maka ya saudara bisa merujuk pada textbook. Kalau sekarang ya saudara bisa bertanya pada tools-tools yang bisa membantu saudara gitu ya. Tidak selalu benar, tapi dari apa yang saya baca itu mayoritas sudah cukup benar ya. Jadi misalnya dari 100 itu sudah 70 sampai 80 itu benar gitu ya. Baik, saya rasa itu untuk pendahuluan ya sebelum saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke bagian kedua dari perkuliahan ini, yaitu membagi tugas. Ya, membagi tugas. Saya harus klaim dulu sebagai host. Gimana caranya klaim? Tadi saya sudah klaim sebagai host, tapi karena keluar jadi hilang. Ya, apa caranya setting? Gimana tadi ketemu ya? Atau ada yang jadi host di sini? Waktu saya keluar ada yang jadi host. Oh, Pande ya. Ya, Pande ternyata jadi host. Bisa minta bantuannya dikembalikan ke saya mau bagi breakout room. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ini saya akan membagi saudara menjadi 4 ya, 4 kelompok ya. Kemudian saya assign otomatis ya, jadi biarlah Zoom yang membagi saudara gitu ya. Oke, saya buka. Nah, langsung dibagi oleh Zoom-nya ya. Kemudian saya akan membuka semua ruangan. Nah, nanti saudara kerjakan tugas yang ada di Hebat itu ya. Saudara tulis hasilnya. Nah, sementara ditulis di kertas folio dulu. Apakah nanti bisa diunggah atau kita presentasikan gitu ya dari tugas yang saya berikan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kalau Rabu ini memang nggak boleh WFH ya? Arahan dari Prodi bagaimana sebenarnya? Harus WFH ya? Harus online ya? Nggak bisa luring? Enggak harus, Prof. Oh Kayak ya. anjuran Hmm. aja. Ya, karena terus terang tim teaching kami termasuk yang dikomplain ya waktu oleh pimpinan ya, bukan dikomplain oleh pimpinan ya. Dari berita audiensi itu karena Rabu beberapa mata ajaran itu kan kita tetap luring ya, tapi ternyata itu juga ada teguran. Makanya saya tanya, apakah memang tidak diperkenankan begitu ya? Kalau ya nanti kita bicarakan lagi lah ya. Ya wes, oke. Silakan mengerjakan tugasnya di dalam roomnya masing-masing ya. Saudara bisa masuk ya. Zoom ini kita buka sampai jam 11.40.